Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat relator semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ada satu pertanyaan dari customer yang menanyakan seperti ini. Bisa nggak bikin quiver model luar? Insya Allah di relator akan coba membuat satu produk custom by customer. Produk ini katanya sih produk luar negeri ya. Insya Allah kita mau coba buat semampu kita, apakah bisa mirip ini, spesifikasinya sama seperti yang digambar ini. Mari kita mulai. Sebelum kita memulai, jangan lupa membaca bismillah dan siapkan secangkir kopi. Polanya sudah saya buat ya. Untuk pembuatan pola nanti kita buat di video yang lain. Jadi biar langsung saja, ini kita pilih dulu bahan yang paling bagus. Kemudian pola dicetak di media kulit seperti ini, pola yang sudah kita buat keseluruhan ya. Jadi kita nggak bolak-balik cetak pola lagi. Untuk bahan kulitnya sendiri saya menggunakan kulit sapi pektan atau nabati. Kemudian untuk pemotongan, karena kulit ini cukup besar, kita potong besar dulu, tidak sesuai pola. Nah, setelah itu baru kita rapihkan di meja seperti ini, dialasi dengan cutting mat. Kita potong menyesuaikan garis yang sudah kita buat pada bagian pola. Nah, setelah pecah pola seperti inilah hasilnya teman-teman. Jangan lupa dikasih logo dulu relator. Untuk bagian pengecetan saya skip ya, karena ini catnya sama semua warna hitam. Jadi kita langsung saja sebelum mulai menjahit, kita buat garis tepi seperti ini di bagian media kulit sebelum kita tempelkan terlebih dahulu dengan lem Ibon atau bisa juga lem Fox, sesuai selera untuk lem ini. Tapi kalau saya pakai lem ini karena cukup kuat. Setelah dilem semua lalu kita tempelkan. Nah, ini hasil setelah kita tempelkan. Setelah semua sudah menempel, siapkan palu, rubber board, juga alat pelubang, dan kita mulai menggetok atau melubangi kulit. Kita lubangi. Jadi untuk handmade ini tidak ada yang instan ya. Untuk pengerjaannya sendiri, quiver ini saya buat sekitar 1 pekan lebih, tapi kita buatkan video singkatnya berdurasi kurang lebih 30 menit. Semoga teman-teman gak bosen dengan video ini, karena saya akan berbagi beberapa cara pembuatan quiver yang mungkin bisa teman-teman tiru juga. Apa step by step apa saja yang dilakukan untuk pembuatan quiver. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa buat sendiri atau mau sharing-sharing juga bareng saya tentang kerajinan tangan handmade letter. Insya Allah bisa juga bantu buat teman-teman relator atau sahabat relator. Bisa di share juga ke teman-temannya yang lain yang mau belajar kulit atau media kulit. Bisa menghubungi nomor saya atau juga bisa langsung komen di video ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini pelubangannya. Ini sudah dilubangi semua di bagian media yang akan kita jahit.
Kemudian cara menjahitnya kita menggunakan 2 jarum. Kenapa menggunakan 2 jarum? Agar seimbang daya tariknya atas bawah seperti itu. Terus kita jahit satu persatu. Di bagian atas terlebih dahulu ditarik kuat ke bawah, kemudian di bawah ditusuk lagi ke atas, dan kurang lebih seperti itulah cara jahit handmade. Jadi tidak seperti mesin yang tinggal diinjak lalu semuanya terjahit, butuh perjuangan. Nah, ini sudah hampir sekelilingnya saya jahit. Setelah dijahit, bagian ujung ini jangan lupa dibakar agar jahitan itu mengunci. Nah, ini hasil setelah saya jahit handmade. Oke. Nah, untuk bagian tepi ini jangan lupa kita haluskan dengan amplas kasar, lalu kita oles, bisa menggunakan korek kuping atau juga bisa menggunakan kuas atau spons, senyamannya teman-teman aja. Kita oles perlahan-lahan agar tidak mengenai jahitan putihnya. Terus seperti inilah kurang lebih. Setelah proses ini, kemudian kita menggunakan toko pro atau bisa juga toko nole untuk pelicin bagian tepian kulit, lalu digosok dengan menggunakan kayu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya lumayan lah, agak kinclong. Nah, ini setelah ini baru kita lubangi bagian samping juga bagian bawah ini. Kita mulai tutorial untuk melubanginya nanti. Nah, ini bagian atas tinggal memasang ini kuncian untuk sabuk, dan ini juga untuk bagian dada sudah saya buat. Untuk karena videonya terlalu panjang, jadi untuk yang lain saya skip. Kurang lebih tutorialnya hampir sama, jahit menjahit, lubang melubangi. Nah, ini juga untuk three finger sudah saya buat, cuman belum saya jahit. Ini untuk aksesoris di bagian quiver yang nantinya menggunakan ring D atau ring kuningan. Nah, seperti ini ringnya, bisa juga dibeli di toko-toko online terdekat. Ini juga termasuk aksesoris yang nantinya bakal kita pakai, dipasang di sini. Di sini banyak aksesorisnya, ada 7 piece. Nah, ini kurang lebih aksesorisnya teman-teman, bagus. Bagaimana cara memasang aksesorisnya? Untuk menetapkan bagian tengahnya kita ukur terlebih dahulu, lalu ditekan. Nah, nanti dia akan membuka seperti ini, lalu kita lubangin. Setelah pelubangan baru bisa kita pasang aksesoris tadi ke bagian quiver agar lubangnya bisa lebih besar. Saya biasanya menggunakan alat tusuk ini untuk melubangi. Nah, seperti ini baru kita kencangkan dengan menggunakan obeng. Aksesorisnya mudah dipasang. Nah, seperti ini hasilnya. Hep set. Nah, kurang lebih sudah nempel seperti ini. Cukup menarik bukan? Nah, kemudian kita memasang paku rivet atau paku centang seperti ini. Saya percepat agar bisa lebih cepat juga kinerjanya. Sebetulnya pemasangan ini cukup lama, tapi saya percepat saja biar teman-teman lebih senang melihatnya dengan kecepatan tangan. Untuk pemasangan ini sama seperti yang tadi, kita tandai dulu, lalu kita lubangin, lalu kita pasang.
dengan menggunakan obeng. Nah, karena ada bagian yang berlebih, jadi saya potong dulu dengan cutter. Jadi bagiannya kita rapihkan kembali setelah pemotongan. Kemudian kita cat yang sudah tadi terpotong karena jadi putih lagi warnanya ya. Setelah dicat ulang, lalu kita gosok lagi menggunakan Toko Pro. Nah, seperti ini dioleskan dulu, lalu kita gosok dengan kayu agar dia kembali rapi. Dan inilah hasilnya. Untuk melubangin bagian samping quiver agar lubangnya sama, terlebih dahulu kita buat tanda seperti ini di bagian pola. Kemudian kita lubangin di polanya terlebih dahulu ya. Jadi kanan dan kiri nanti akan sama rata seperti ini. Pada saat ketemu kanan sama kiri, tidak ada yang mengsong-mengsong. Nah, setelah kita mempunyai pola yang sudah dilubangi, kemudian kita buat tanda di media kulit yang mau kita lubangi seperti ini. Dengan menggunakan alat apa saja bisa ditusuk-tusuk. Nah, setelah ini terlihat bukan ada tandanya. Nah, udah terlihat seperti ini. Kemudian baru kita lubangin sama seperti pola kertas tadi dengan menggunakan pelubang kulit. Oke, kita percepat lagi biar hasilnya lebih cepat juga. Ini karena cukup lama melubangin ini. Nah, ini yang sudah kita lubangin semua, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Insya Allah kanan dan kirinya persis sama, jadi nanti kalau kita tekuk akan sama. Bagian bawahnya pun kita tandai dengan menggunakan pola yang tadi di titik-titik sama, jadi jangan langsung dihajar lubang. Nah, ini hasilnya. Nah, ini untuk pemasangan ring bagian bahu, dimasukkan dulu terlebih dahulu ring jalannya, kemudian baru ring capitnya, lalu kita masukkan kepada ring jalan. Setelah memasukkan ring jalan, kita butuh 3 piece seperti ini. Setelah 3 piece ini, kemudian kita pasang di bagian media tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti inilah hasilnya, sudah nempel semua. Ini kita kunci dengan menggunakan paku ripet atau paku centang ya teman-teman. Nah, ini juga sudah bagian trifinger, juga bagian penggantung. Lalu kemudian, nah ini langkah awal yang perlu teman-teman ketahui untuk menjahit sulam media kulit. Jadi kita membutuhkan kulit yang runcing. Biasanya menjahit kulit ini menggunakan jarum khusus, tapi karena jarumnya saya hilang, kita pakai cara alternatif dengan menggunakan trik ya, seperti ini contohnya. Bismillah. Menggunakan jarum khusus ya untuk tali kulit, tapi karena jarumnya saya hilang, jadi kita coba dengan alat bantu seperti ini. Ini sudah sebagian, saya mulai untuk mengepaskan lubang kanan dan kiri. Baiknya kita beri seperti ini dan dibantu dengan alat capit kayak gini. Jangan lupa kalau jahitan seperti ini harus diluruskan ya, di bagian bawahnya dan di bagian atasnya tidak boleh tertukar.
Jadi pada saat memasukkan diusahakan ini bagian bawah tetap ada di bawah. Kita mulai. Nah, kalau belum diluruskan seperti ini agak susah, jadi kita coba luruskan lagi. Nah, seperti ini kita masuk. Fungsinya kenapa yang bagian atas harus selalu di atas, bagian bawah harus selalu di bawah, jadi pada saat penarikan itu lurus langsung seperti ini. Jadi dia nggak berbelit. Nah, ini kalau masih berbelok dirapihkan. Nah, karena kita tidak menggunakan jarum, jadi saat di bagian sini tidak perlu dikencangkan terlebih dahulu, karena bagian sini nanti kulit akan masuk ke sela-sela lubang yang sudah dikencangkan. Di posisinya seperti ini, terbalik. Jadi kita tusuk di bagian sela-sela sini agar kulit bisa masuk ke dalam. Jika masih kesulitan bisa diperbesar lagi. Nah, ketika kulit sudah terlihat baru kita tarik secara perlahan. Ini tidak boleh berbalik ya. Nah, terus seperti ini. Jadi dia tidak boleh terbalik seperti ini, tapi harus selalu begini. Nah, sebelum ini dikencangkan, kita kencangkan dulu yang tadi yang mau kita kencangkan. Ini guys. Oke, setelah kencang ini kan udah masuk, jadi kita bisa tarik manual. Nah, seperti ini. Oke. Udah kan? Jadi kita ulangi sekali lagi ya. Untuk awal kita luruskan di bagian bawah sampai ke ujung. Di ujung jadi posisi masuknya seperti ini. Nah, jika kesulitan masuk di sini, kita boleh gunakan alat seperti ini untuk membantu, karena ujung kulit ini cukup layu. Kita tarik seperti tadi. Bagian sini jangan dulu kita kencangkan, kita luruskan lagi di bagian sini, lalu kita balik kembali seperti ini. Sebelum ini karena kita tidak menggunakan jarum, ini sulit untuk masuk, kita pakai alat bantu seperti ini atau apa saja yang bisa difungsikan. Yang penting dia di bagian sini kecil, bagian belakangnya besar, jadi melebarkan kulit. Setelah ini baru dimasukkan. Nah, mudah. Sebelum nanti ini dikencangkan, maka baiknya yang awal tadi kita kencangkan terlebih dahulu. Nah, baru yang ini kita tarik kencang. Oke, sudah terlihat bukan sulamannya? Kita itulah kurang lebih teman-teman, nantinya full sampai ke bawah kita akan coba jahit seperti ini. Nah, di bagian ini sebetulnya tidak ada bagian sabuk di foto yang awal tadi diposting, tapi saya buatkan sabuk tambahan untuk melengkapi aksesoris quiver yang ada. Ini cara saya memotong tali sabuk dengan menggunakan alat seperti ini, jadi insya Allah hasilnya akan lurus. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tandai dulu bagian tengah sini, kemudian kita getok. Setelah sudah ada lubangnya, baru sabuknya kita coba untuk masukkan.
seperti ini sudah cukup, sudah pas. Kemudian kita tandai juga untuk bagian mana yang akan kita jahit. Jadi sebelum menggunakan pelubang kulit, kita tandai juga titik-titik mana saja yang nanti kita mau lubangin. Nah, setelah seperti ini barulah kita mulai. Sudah dilubangin, kita pasang sana pasang sini biar cepat saja ya. Di bagian sabuk ini nanti untuk bagian sabuk kita bahas lebih detailnya di video yang lain. Nah, ini ada logo saya di ujung sabuk. Kemudian ini tambahan aksesoris di sabuk, bisa untuk menggantungkan kunci atau aksesoris lainnya. Nah, ini hasil sabuknya teman-teman. Ini tambahan saja karena ini quiver dua fungsi. Nah, di bagian ini juga sangatlah penting. Jadi quiver setelah proses selesai semua pengerjaannya, kita coating ini namanya, agar quiver ini lebih awet warnanya dan lebih terang. Alhamdulillah alamin. Ini adalah salah satu makarya Rayletter yang menduplikasi produk luar, dan ini hasilnya. Ini ada arm guard untuk di bagian lengan kiri untuk melindungi dari string, dan ini ada juga three finger untuk menarik string busur dengan 3 jari. Untuk ini bagian gantung ya, hanya untuk seat quiver, dan ini untuk sabuknya sendiri tadinya tidak ada, tapi saya buatkan agar seat quivernya satu set dengan sabuk. Nah, ini untuk bagian dada yang nantinya langsung dikunci dengan quiver, dan inilah hasil dari quiver. Ini hasilnya teman-teman. Apakah mirip sama yang tadi diminta sama customer? Untuk kritik dan sarannya di komen-komen ya teman-teman. Untuk yang mau order atau juga mau konsultasi perihal media kulit, bisa tanya-tanya saja di Rayletter Craft. Jazakallah khair sudah menyaksikan video pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayletter Craft Custom Rayletter Indonesia.